dan tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'id, kaum muslimin wal muslimat dari awal sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Ustadz Muhammad Siddiq, kami aturkan terima kasih yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami dan sekaligus membagikan ilmu kepada kami. Semoga Bapak Ustadz senantiasa ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Begitu pula kepada Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami aturkan terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan tidak mengurangi kekhususan kita untuk memanfaatkan usia, memanfaatkan umur agar makmur dengan ilmu, makmur juga dengan amal soleh, dan makmur pula dengan akhlak yang terpuji. Bapak Ibu sekalian, sebelum kajian ini kita mulai, terlebih dahulu marilah sejenak kita doakan untuk saudara-saudara kita yang pada malam hari ini tidak berkesempatan untuk mengikuti kegiatan. Barangkali saja saudara-saudara kita saat ini sedang menderita sakit atau mempunyai keperluan lain. Kepada saudara kita yang sedang sakit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menyembuhkan penyakitnya. Dan kepada yang sedang mempunyai keperluan lainnya, semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran. Bapak Ibu sekalian, baiklah, untuk mengefisienkan waktu, untuk itu kepada Bapak Ustadz Muhammad Siddiq dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza mata banu Adam in qata'a anhu amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'u lahu. Al-hadis. Alhamdulillah, puji dan syukur sebelumnya marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini dengan limpahan nikmat dan karunia-Nya, dan juga dengan iradah dan takdirnya. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali dalam acara kajian Jumat malam seperti biasa di grup ini, di media ini. Mudah-mudahan melalui acara yang kita lakukan ini menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan maghfirah dan juga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan malam hari ini tema yang kita usung, yang kita angkat adalah tentang hayatuna kulluha ibadah. Yang artinya adalah hidup kita seluruhnya untuk ibadah. Dan insya Allah ini kajian tentang ini begitu panjang dan luas. Makanya mungkin nanti akan dibagi menjadi beberapa bagian. Kalau dilihat dari tema terlebih dahulu,
hayatuna kulluha ibadah ini adalah ungkapan yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi bukan hadis Rasul, tapi Sayyidina Ali beliau menyampaikan bahwa hayatuna kulluha ibadah. Hidup kita itu seluruhnya untuk ibadah. Ini yang pertama. Nah, bagaimana kita bisa memaksimalkan hidup kita itu menjadi ibadah? Nah, ini mungkin yang perlu kita sama-sama pahami dan dalami bersama untuk bisa meningkatkan kualitas hidup kita semua. Yang mana tentu sudah menjadi mafhum untuk kita semua bahwa kita hidup itu kan karena Allah yang mengizinkan. Karena Allah yang memberikan kehidupan kepada kita. Nah, karena Allah yang menghidupkan kita, maka Allah Subhanahu wa taala pun ketika memberikan kehidupan kepada kita itu ada maksud dan tujuan. Sebagaimana yang diungkapkan dalam surat Ad-Dariyat ayat ke-56. Insya Allah Bapak Ibu sekalian sudah sering mendengarnya dan sudah hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Jadi artinya memang tugas pokok kita adalah beribadah. Makanya ketika kita diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana supaya hidup kita, waktu hidup kita itu bisa menjadi ibadah. Nah, ini mungkin yang harus kita pahami dan bisa kita dalami bersama. Tentunya kalau kita menginginkan hayatuna kulluha ibadah, harus punya panduan yang jelas. Bagi kita sebagai umat Islam, panduan yang jelas panduan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya bagaimana panduan dari Rasul agar setiap waktu bernilai ibadah. Nah, ini mungkin yang perlu kita pahami dan kita dalami bersama sehingga bisa meningkatkan kualitas amal ibadah kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita juga sudah memahami bahwa yang namanya ibadah itu kan cakupannya luas. Saya sudah sering sekali menyampaikan ta'rif daripada ibadah itu sendiri. Jangan sampai kita memahami ibadah itu dalam artian yang sempit. Insya Allah ibadah itu cakupannya luas. Ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghair mahdoh. Katakan kalau dalam Al-Quran disampaikan ada hablum minallah, ada hablum minannas. Baik itu kita berhubungan langsung dengan Allah, hubungan vertikal, ataupun hablum minannas, hubungan dengan sesama manusia atau hubungan horizontal, tetap semuanya harus mengacu menjadi sebuah ibadah. Nah, ini mungkin. Katakanlah kalau urusan-urusan ibadah mahdoh itu penting untuk kita pelajari bersama. Sebagaimana yang sering disampaikan, bagaimana tuntunan ibadah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Nah, tapi jangan sampai lupa juga bahwa di luar yang mahdoh pun tetap harus bisa menjadi bernilai ibadah. Bahkan kalau kita perhatikan bersama dan kita rasakan bersama, porsi yang lebih besar sebetulnya adalah hablum minannas. Kalau hubungan kita ibadah langsung kepada Allah, kayaknya memang nyasak gitu-gitu. Nah, ya. Seadanya yang biasa kita lakukan, yang wajib, yang sunnah. Tapi ternyata justru banyak waktu kita tersisa, itu adalah urusan di luar ibadah mahdoh. Tapi jangan sampai kita khawatir, kita harus menjadikan hayatuna kulluha ibadah. Nah, ini mungkin yang akan kita pahami bersama. Nah, untuk yang pertama sekarang kita akan ambil subtema adalah bagaimana bisa kita menyulap aktivitas sehari-hari itu menjadi ibadah. Katakanlah dari mulai kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, itu kan mengalami proses waktu yang panjang ya.
24 jam. Bagaimana supaya 24 jam dalam sehari semalam itu bisa menjadi bernilai ibadah? Karena pada pokoknya semuanya pasti akan bisa menjadi nilai ibadah. Katakanlah walaupun yang tadinya hukumnya mubah, yang disebut mubah itu kan ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Yang disebut mubah itu kan tidak dapat pahala kalau tidak dikerjakan. Tidak dapat pahala kalau tidak kalau dikerjakan, dan juga tidak dapat siksa kalau ditinggalkannya, kan takhir. Kita boleh memilih mau atau tidak. Nah, ini kadang-kadang menjadi sebuah hukum asal kalau urusannya ibadah ghair mahdhur. Tapi justru dari mubah ini bisa beralih, bisa berpindah menjadi nilai ibadah. Kalau kita atau yang kita lakukan itu sesuai dengan panduan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, taruhlah gini, makan, ya, minum, itu kan hukumnya adalah mubah, boleh. Tapi bisa jadi makanan minum itu jadi ibadah kalau kita memang niatnya lillahi ta'ala. Kalau kita ketika makan dan minum sesuai dengan panduan dari Rasulullah, makan dengan tangan kanan, tidak lupa mengucapkan bismillah sambil duduk, maka makan dan minum kita itu bisa bernilai ibadah. Itu salah satu contoh. Dan banyak juga kaitan-kaitan dengan aktivitas keseharian kita yang lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim yang baik, tentu kita sudah mengetahui bahwa kehidupan di dunia ini itu hanya sementara. Bumi yang kita pijak sekarang ini sebatas tempat persinggahan saja. Sampai Rasulullah menyampaikan, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiri sabil. Kalian hidup di dunia ini itu justru seperti orang yang merantau atau orang yang terasing. Artinya tidak akan selamanya, hanyalah sementara. Nah, seperti seorang perantau, maka ketika dia merantau, nah tentu tidak ingin menjadi orang yang menderita ketika pulang ke rumahnya atau ke kampung halamannya. Maka dia sekuat tenaga untuk mencapai atau menghasilkan sesuatu di perantauan untuk bekal dia pulang, atau lebihnya justru untuk membahagiakan keluarga yang ada di kampungnya. Nah, ini mungkin yang kita pahami, justru jelas bahwa kehidupan di alam dunia ini istilahnya hanya sementara. Jangan sampai kita lupakan itu. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu bagaimana kita bisa menyulap aktivitas sehari-hari itu menjadi ibadah? Yang pertama, dunia itu ladang amal dan akhirat itu ladang pahala. Maksudnya, yang pertama ini, dunia itu kan tempat tinggal sementara. Karena sifatnya sementara, maka suatu saat kita akan meninggalkan dunia ini. Akan beralih menuju tempat yang abadi. Tempat yang sebenar-benarnya, yaitu di akhirat kelak. Sehingga dalam menjalani kehidupan di dunia ini, kita tidak terlepas dari sejumlah perintah dan larangan. Jadi ada aturan-aturan yang mesti dilaksanakan. Nah, konsekuensinya seperti itu. Nah, ibadah inilah yang menjadi tujuan utama. Ya, ibadah itu kan menjadi tujuan utama diciptakannya kita di dunia ini. Seperti yang tadi saya sampaikan. Yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami menciptakan jin dan manusia itu adalah untuk beribadah. Nah, yang pertama, kita harus punya keyakinan bahwa kalau jiwa sudah berpisah dengan raga, artinya mati. Ya, kalau kita sudah meninggal, yang namanya kematian itu kan jiwa berpisah dengan raga, dan jiwa tersebut tidak dikembalikan lagi. Dulu saya bahas hakikat daripada hidup dan mati. Ya. Artinya ketika kita sudah mati, maka kita tidak lagi memiliki kesempatan untuk menambah pahala. Kenapa? Karena sudah terputus. Kalau kita sudah meninggal, sudah terputus. Sebagaimana hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Iza matal insan
in qata'a anhu amaluhu. Apabila manusia meninggal, maka terputus amalnya. Illa min salasatin, kecuali 3 perkara yang tidak akan terputus, maksudnya tidak akan terputus pahalanya. Ya. Kalau yang lain-lain sudah terputus karena sudah tidak bisa ya beramal lagi. Kecuali 3 perkara, min shadaqatin jariyatin. Yang pertama adalah sedekah jariah, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan, au waladin sholihin yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakannya. Maksudnya ketika orang sudah meninggal itu sudah tidak bisa beramal lagi karena sudah terputus dengan kehidupan dalam dunia ini. Tapi ketika orang sudah meninggal, maka 3 perkara ini pahalanya akan terus mengalir. Itu hasil dari ketika dia hidup di alam dunia. Yaitu sedekah jariyah, ya, sedekah yang mengalir pahalanya, ya, artinya sedekah tersebut dipakai untuk hal yang bermanfaat terus-menerus. Kemudian ilmu yang dimanfaatkan, kalau dia pernah mengajarkan ilmu, kemudian dipakai, dimanfaatkan terus-menerus. Dan yang ketiga adalah anak yang soleh, yang selalu mendoakan orang tuanya. Nah, ini mungkin yang akan terus mengalir ketika kita sudah meninggal. Nah, oleh karena itu, mumpung kita masih hidup, maka kita harus menjadikan dunia ini sebagai tempat untuk menabur benih amal sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan hasil yang berlimpah. Kalau bukan sekarang kan kapan lagi? Karena kita akan mati. Kalau sudah mati kita tidak bisa beramal apa-apa lagi. Apalagi yang disampaikan oleh Rasul dalam hadis riwayat Muslim ini, jadikan sebuah amal yang jadi prioritas. Ya. Jadi kita prioritaskan. Sekarang ini kita harus banyak sedekah, harus banyak menyebarkan ilmu, ya, dan juga mempunyai anak yang soleh. Ya. Bagaimana? Apakah bisa ketiga-tiganya? Bisa. Ya. Jangan kita pilih salah satunya. 3-tiganya saja. Insya Allah kita bisa melaksanakannya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, ya, akan alangkah ruginya kalau kita termasuk orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu hidup dengan sebaik-baiknya. Karena ini ada kesempatan kita untuk menambah pahala mumpung masih hidup. Ya, sebenarnya dalam surat Al-Asri Allah SWT menyampaikan, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu ada dalam kerugian. Siapa yang rugi di sini? Ya, maka dalam tafsir disebutkan adalah orang yang tidak bisa menggunakan waktunya untuk beribadah. Itulah orang yang rugi, yang tidak bisa memanfaatkan waktunya. Sampai-sampai dalam tafsir dikutip hadis Rasul, amanat dari Rasulullah, iktanim khomsan qabla khomsin. Berkaitan dengan surat Al-Asri ini, ya, dalam tafsir juga dibahas, dikutip hadis Rasul, bahwa kata Rasulullah, manfaatkanlah 5 perkara, gunakanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Yang pertama, syababaka qabla haromika. Manfaatkan masa muda sebelum datang masa tua. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, mungkin sudah tua semuanya, sudah tidak bisa kembali muda lagi ini. Jadi ini sudah lewat gitu ya, yang poin 1 ini. Tapi ada poin yang lainnya, yaitu apa? Sihataka qabla sakomika. Manfaatkan waktu sehat sebelum datang sakit. Mumpung sehat, maka kita maksimalkan ibadah. Karena kalau sudah sakit kan susah ya. Mumpung sehat, kita semangat untuk menimba ilmu, semangat untuk mencari bekal untuk nanti di akhirat. Mumpung kita sehat. Karena kalau sudah sakit, itu memang susah memaksimalkan ibadah. Yang ketiga kata Rasulullah, wa gina'aka qabla faqrika. Artinya manfaatkan juga waktu kayamu sebelum datang waktu fakir, waktu susah. Artinya mumpung ada diberikan rezeki yang lebih oleh Allah SWT, maka manfaatkan kekayaan kita itu sebelum datang fakir. Jangan sampai ketika sudah fakir baru ingat
Dan itu pun cuma ingat saja gitu ya. Kadang-kadang kalau sudah tidak ada, sudah fakir, sudah miskin, baru dia menyesal, menyesal dia, ya apa istilahnya menyesal nggak dari dulu ya saya sodako, infak gitu ya, wakaf dan lain sebagainya. Sekarang nggak bisa. Padahal kan ciri orang bertakwa itu kan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Kalau mau berinfak sebetulnya bukan menunggu kaya saja, ya dalam keadaan apapun ya orang bertakwa ya bisa mengusahakan memaksakan diri untuk mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Itu ya. Sampai-sampai Rasul pernah ditanya, ya Rasul pernah ditanya berkenaan dengan memanfaatkan harta kita untuk sedekah ini. Sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sedekah yang seperti apa sih sedekah yang paling baik itu? Maka kata Rasulullah, in tasaddaqa bisadaqatin sahihun syahihun takhsal faqra wa tamul ghina. Kata Rasulullah, sedekah yang paling baik itu adalah kamu ketika melakukan sedekah dalam keadaan kamu itu sehat, dalam keadaan kamu itu lapang, ada banyak rezekinya, kemudian dalam keadaan kamu takut fakir dan ingin kaya. Jadi kan itu apa istilahnya naluri manusia. Jadi kalau saya keluarkan ini kan saya ingin kaya. Jadi kalau dikeluarkan mungkin akan jadi fakir nantinya dan sebagainya. Tapi tetap dia mengeluarkan, maka itulah sebaik-baik orang yang mengeluarkan sedekah kata Rasul. Kemudian yang keempat kata Rasulullah, wa faraguka qabla syuglika. Manfaatkan juga waktu luang sebelum datang waktu sempit, waktu sibuk ya. Jadi kalau sudah sibuk kan banyak alasan gitu ya. Yang namanya manusia kan seperti itu. Dan yang terakhir ini mungkin yang kaitannya dengan hidup kita yaitu apa? Wahayataka qabla mautika. Manfaatkan masa hidup itu sebelum datang mati. Maka di dalam ini alangkah ruginya kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu yang ada itu untuk beribadah dan beramal soleh. Kata Rasul dalam kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Asr itu, illal ladina amanu amilus solihati. Orang yang tidak akan merugi adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Watawassaw bil haq watawassaw bisabr. Kemudian saling mewasiati dengan kebenaran dan juga saling mewasiati dengan kesabaran. Nah, iwatu iman rahimakumullah. Dalam hal ini justru jangan kita sebaliknya merasa rugi. Jangan kita merasa rugi kalau kita menggunakan waktu itu untuk kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala memandang kebaikan itu kan sebagai niaga ya. Sebagai usaha ya. Sebagai niaga, sebagai usaha yang terjadi antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan hamba-hambanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini halnya perniagaan, kita sebagai penjualnya, maka Allah nanti akan membeli. Artinya niaga di sini kan dengan amal ibadah, amal soleh. Seseorang ketika ingin punya keberhasilan dalam usaha kan perlu modal. Ya. Nah, ketika semakin besar modalnya, maka semakin besar keuntungannya. Kita pun sama. Kita diberikan modal oleh Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Umur, kehidupan. Maka ada yang diberikan modal 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50, 60, 70 ya. Itu kan masing-masing sesuai dengan kadarnya masing-masing. Nah, ini Allah SWT sudah memberikan modal. Maka apakah modal tersebut dikelola dengan baik atau tidak? Makanya dalam hal ini Allah SWT menyampaikan dalam surat As-Saff ya. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Hai orang beriman, apakah ingin aku tunjukkan kepada kalian satu tijarah, satu niaga, satu usaha yang akan bisa melepaskan kalian dari siksa Allah SWT, min azabil alim, dari siksa yang begitu pedih. Maka Allah SWT menyampaikan apa yang disebut dengan niaga itu, tu'minuna billahi wa rasuli. Yang pertama adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya,
wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dan juga berjihad, ya, bersungguh-sungguh di jalan Allah, beribadah di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Nah, maka ini apa istilahnya yang disebut dengan tijaroh yang hakiki, ya. Artinya yang kita inginkan, yang kita cari bukan keuntungan di dunia, tapi untuk mendapatkan keuntungan nanti di akhirat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hal ini yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita bisa semangat mungkin untuk melaksanakan berbagai kebaikan dan amal soleh. Karena juga Allah SWT maha memberi pahala kepada kita semua. Bagaimana Allah SWT kasih sayangnya yang luar biasa kepada kita, sampai-sampai kalau kita melakukan sebuah kebaikan, maka Allah SWT akan melipat gandakan pahala bagi kita semua. Sebagaimana disampaikan dalam surat Al-An'am ayat 160. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihah. Barang siapa yang dia melakukan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan 10 kali lipat pahala dari kebaikan tersebut. Tapi sebaliknya, wa man sa'a bis sayyi'ah fala yujza illa mislaha. Kalau dia melakukan satu dosa, ya, kejelekan, maka Allah SWT tidak akan memberikan balasan kecuali ya setimpal dengan apa yang dilakukan. Artinya kalau perbuatan dosa tidak akan dilipat gandakan dosanya. Tapi kalau kita berbuat baik, Allah SWT akan melipat gandakan kebaikan kita semua, atau melipat gandakan pahala bagi kita semua. Dalam hadis pun sama, dikatakan seperti itu. Ya. Dalam hadis Bukhari disampaikan, barang siapa yang dia berniat melakukan satu kebaikan, maka sudah dicatat oleh Allah jadi satu kebaikan. Kalau dia jadi melaksanakan kebaikan itu, dilakukan, maka akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Nah, luar biasa, ya. Luar biasa ini. Ya. Apalagi kebaikan yang kita lakukan itu kebaikan-kebaikan yang tertentu yang justru bakal dilipat gandakan lagi oleh Allah SWT, bahkan bukan 10 kali lipat, bisa jadi beratus-ratus, beribu-ribu lipat. Contoh, ya, sedekah, ya. Allah SWT memberikan jaminan, barang siapa alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, barang siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka itu kan akan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Yang diumpamakan dalam ayatnya seperti sebuah pohon yang punya 7 tangkai, tiap-tiap 7 dahan itu ada 100 biji. Ya, itu luar biasa sedekah di jalan Allah. Kemudian juga salah satu contoh lagi itu apalagi aktivitas membaca Al-Quran, ya, itu luar biasa. Secara dalil umum dalam surat Al-An'am ayat berapa tadi sampaikan bahwa Allah SWT akan melipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Apalagi kalau membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu sama juga kata Rasulullah, lahu barang siapa melakukan satu kebaikan maka dia dapat satu kebaikan sampai dilipat gandakan menjadi 10 bahkan 700 kali lipat. Khusus membaca Al-Quran sama, satu huruf itu dihitung satu kebaikan dan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Ya. Kata Rasulullah, aku tidak mengatakan alif lam mim harfun, tapi aku mengatakan, kata Rasul, al-alifu harfun wal lamu harfun wal mimu harfun. Jadi murni dihitung per huruf ketika kita membaca Al-Quran. Ya. Katakanlah kita baru membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu kan 19 huruf. Ya. Berarti kan 19 kebaikan kali 10, sudah 190 kebaikan. Kan ini luar biasa. Ya. Apalagi membaca ayat-ayat berikutnya, sehingga kita mempunyai amal yang begitu, pahala yang begitu luar biasa, baru dari membaca Al-Quran, belum dari amal-amal yang lainnya. Nah ini watiman rahimakumullah, makanya saya sampaikan tadi, kita harus punya panduan yang jelas, bagaimana kita bisa menyulap aktivitas sehari-hari itu menjadi ibadah. Yang pertama, ya, istilahnya, ketika kita sudah meninggal,
kita tidak memiliki kesempatan untuk menambah pahala, maka berarti ketika kita masih diberikan kehidupan, manfaatkan hidup itu dengan sebaik-baiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu manfaatkan waktu untuk beribadah dan beramal soleh, seperti yang sudah disampaikan tadi. Ya, ini sudah dijelaskan barusan. Kemudian yang ketiga, ini Allah SWT akan memberikan balasan pahala kebaikan yang berlipat ganda. Dalam surat Al-An'am ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Wa man jaa bis sayyi'ah, dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat, fala yujza illa mislaha, maka dia tidak diberikan pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. Wa hum la yudlamun, sedangkan mereka sedikit pun tidak akan didolimi, dirugikan. Ini yang pertama tadi. Jadi 3 pokok. Supaya kita meyakini bahwa dunia ladang amal, akhirat ladang pahala, maka tadi yang pertama kita manfaatkan kesempatan hidup untuk menambah pahala, kemudian yang kedua manfaatkan waktu untuk beribadah dan beramal soleh, kemudian yang ketiga adalah kita harus semangat ya, karena kita punya keyakinan Allah SWT akan memberikan balasan pahala kebaikan itu berlipat ganda. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau yang tadi yang pertama dunia ladang amal dan akhirat ladang pahala, untuk selanjutnya yang kedua, ini yang kaitannya dengan hayatuna kulluha ibadah. Waktu itu adalah ibadah. Kalau ada istilah orang-orang kafir ya, mungkin orang-orang materialistis terutama mengatakan times is money, kan gitu ya. Waktu adalah uang. Nah, kalau kita jangan terpengaruh oleh slogan itu. Tapi justru sebagai orang beriman, sebagai umat Islam, kita harus mengganti slogan itu dengan times it's pray, kan gitu. Waktu itu adalah ibadah. Jadi jangan sampai kehidupan di alam dunia yang begitu panjang ini, modal yang Allah berikan, tadi disampaikan ada sampai yang diberikan berapa tahun, berapa puluh tahun, itu tergantung dari apa yang diberikan jatah takdir Allah SWT kepada kita semua. Maka kita harus mengganti slogan itu. Dengan apa? Waktu itu adalah ibadah. Bagaimana menjadikan waktu menjadi ibadah? Di mana kita ketahui bersama waktu itu kan masa di mana langkah dan gerak itu ada. Ya. Kita bisa melalui kehidupan kita ini kan berjalan bersamaan dengan waktu itu sendiri. Sedangkan waktu itu sendiri sifatnya kan dinamis, terus berubah dari waktu ke waktu. Itu terus berubah. Dan tidak pernah waktu itu berhenti, apalagi berulang. Sampai Hasan Al-Basri, beliau menyampaikan, kata beliau, seolah-olah waktu itu berkata, ana khalqun jadid wa ala amalika syahid. Aku ini adalah ciptaan Allah yang baru lagi, dan akan menjadi saksi bagi setiap amal kamu. Ini, waktu itu akan menjadi saksi bagi kita semua. Jadi artinya waktu itu terus bergerak ke depan, tidak akan kembali ke belakang. Kalaupun dipaksa untuk ditarik ke belakang, itu cuma hayalan saja. Itu hanya dongeng. Ya. Adanya di film mungkin ya. Ada roda lorong waktu, ya, bisa flashback kembali ke belakang dan sebagainya. Itu cuma imajinasi yang terlalu berlebihan, ya, hayalan semata. Artinya waktu yang sudah lewat, ya sudah, itu cuma kenangan saja, nostalgia, ya. Itu cuma kenangan saja, tidak bisa kita diulangi kembali. Sementara masa sekarang yang sedang kita jalani ini adalah kenyataan. Ya. Dan masa yang akan kita hadapi nanti ke depan itu adalah impian atau cita-cita. Nah, sekarang kita sedang menghadapi kenyataan,
Dan mungkin yang kita sekarang lakukan ini untuk mewujudkan impian yang kita harapkan. Nah, itulah kaitannya dengan waktu. Nah, sekarang bagaimana tugas kita sebagai seorang muslim menjadikan waktu-waktu tersebut bisa lebih bermakna bagi kita, waktu bisa bernilai ibadah. Sehingga dengan selalu melakukan hal yang bermanfaat, maka saat kita harus mengenang masa lalu misalkan, itu kan bisa tersenyum bahagia. Ya. Kalau kita sudah melakukan kebaikan, sekarang kita ingat, oh dulu pernah ini. Kan kita tersenyum bahagia. Ya. Tapi kalau misalkan dulu yang kita lakukan sebaliknya, mungkin sekarang kita ingat, kita istighfar terus. Ya. Kita memohon ampun kepada Allah SWT. Ya. Makanya saat kita harus menjalani waktu sekarang ini, ya kita harus berbahagia kalau menjalani hidup dengan penuh manfaat. Nah, sewaktu-waktu nanti ya kalau kita diberi umur oleh Allah SWT, apa yang kita lakukan sekarang ini akan menjadi kenangan yang indah bagi kita. Ternyata kita melakukan hal yang bermanfaat. Nah, terutama manfaatkan waktu yang sedang kita jalani ini, ya jangan sampai kita terlindas oleh waktu sehingga menjadi orang yang rugi selama-lamanya. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu beliau pernah mengatakan bahwa al-waktu kasaif. Waktu itu ibaratnya seperti pedang. Ilam tak tahu kotoaka, kata beliau. Waktu itu seperti pedang yang begitu tajam. Kalau kita tidak bisa menggunakan pedang itu dengan sebaik-baiknya di tempatnya, ya, maka itu akan memotong kalian sendiri. Nah ini, ya. Jadi kita sedang menjalani waktu, kalau kita tidak bisa menjalani waktu dengan sebaik-baiknya, tidak tahu apa yang kita harus perbuat dengan waktu ini, nah ini waktu akan melindas kita. Ini akan mencelakakan kita sendiri. Jadi bumerang bagi kita. Makanya dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian yang lebih berkaitan dengan waktu, sampai-sampai Allah SWT menjadikan waktu di dalam qasamnya, sumpahnya, wal asri, demi waktu. Secara spesifik Allah bersumpah waduha, demi waktu duha. Kemudian apa lagi? Wasyamsi waduhaha, walaili, dan sebagainya. Itu akhirnya Allah SWT bersumpah dengan waktu. Ya, maksudnya, ya, para ulama sepakat ketika Allah SWT bersumpah melalui satu media tertentu, ya berarti ya Allah SWT itu harus kita harus lebih memprioritaskan hal tersebut. Ya. Jadi sebagai bentuk kasih sayang Allah SWT terhadap hamba-hambanya, terhadap kita semua, ya Allah SWT memberikan tuntunan dan arahan bagaimana kita menggunakan waktu sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang merugi, seperti yang diungkapkan dalam surat Al-Asri tadi. Kalau Quraisy Shihab, ya, beliau menyampaikan berkenaan dengan innal insana lafi khusrin dalam tafsir Al-Misbah, ya, beliau menyampaikan bahwa sumpah Allah demi waktu itu dengan menggunakan asr, kan, wal asr, itu bukan dengan yang lainnya, ya, tapi diartikan menyatakan itu adalah demi waktu. Maksudnya di mana manusia mencapai hasil setelah memeras tenaganya. Ya, sungguh dia akan rugi apapun hasil yang diperoleh itu, maka kecuali dengan beriman dan beramal soleh. Maka dalam hal ini harus menjadi prioritas bagi kita, waktu itu digunakan sebaik-baiknya untuk beribadah. Allah SWT juga mengingatkan kepada kita sebagai hamba-hambanya agar tidak melupakan kehidupan dunia. Memang ya waktu untuk ibadah, tapi bagaimana kaitannya yang dunia? Maka Allah SWT pun tidak mengapilainkan. Sehingga dalam surat Al-Qasas ayat 77 ini Allah SWT berfirman, wabtaghi fima atakallahu darul akhir wala tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah, carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Maksudnya ini adalah kebahagiaan, gitu ya, kebahagiaan di negeri akhirat. Tapi kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah juga kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan dunia.
Jadi Allah SWT juga menyuruh kita untuk jangan melupakan dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, dan berbuat baiklah kalian kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ardh, janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ikhwati iman rahimakumullah, kaitannya dengan ayat ini, ya, ini ada sebuah kisah di mana Rasulullah itu kan ketika itu ada 3 orang ahli ibadah, 3 orang sahabat ahli ibadah itu mendatangi Rasulullah untuk bertanya perihal bagaimana ibadah Rasul. Ternyata Rasul tidak ada, yang ada adalah Siti Aisyah. Maka mereka bertiga langsung menanyakan hal tersebut kepada Siti Aisyah. Maka akhirnya Siti Aisyah menjelaskan bagaimana ibadah Rasul. Setelah mendengarkan penjelasan bagaimana ibadah Rasul, maka 3 orang ini merasa tidak puas dengan apa yang sudah mereka lakukan. Walaupun mereka kategori ahli ibadah. Ternyata yang tidak mereka membuat puas adalah Rasulullah melaksanakan ibadah-ibadah tertentu seperti yang disebutkan oleh Siti Aisyah, itu kan sudah dijamin surga dan dihapuskan dosa, sudah dijamin surga. Ya. Sementara mereka kan merasa tidak dijamin surga. Nah, Rasulullah ibadah seperti itu, mereka beranggapan Rasul sudah dijamin surga, sehingga mereka harus melakukan yang lebih daripada apa yang Rasulullah lakukan. Sehingga ada yang orang pertama mengatakan, kalau begitu ya aku akan saum selama-lamanya, tidak akan buka-buka. Ya, karena Rasul kalau ada bukanya kan sudah dijamin surga. Kalau kita kan harus lebih dari itu. Yang kedua, sudah berintikad, bertekad, yaitu apa? Tidak akan tidur selama-lamanya, akan terus melaksanakan ibadah. Dan yang ketiga, itu akan menjauhi istri, tidak akan menikahi, tidak akan menikah. Nah, ya watiman rahimakumullah, maka hal tersebut kan seolah-olah baik, padahal kalian sudah melebihi Rasul kalau seperti itu. Ya. Makanya ketika itu Rasulullah mendengar apa yang mereka ungkapkan, maka Rasulullah bersabda, ya, kata Rasulullah, lakinni anna usalli wa anamu wa asumu wa abtiru. Kata Rasulullah, aku inilah orang yang lebih takut kepada Allah dan orang yang lebih takwa kepada Allah daripada kalian. Tapi aku itu suka sholat dan suka tidur, jadi tidak sholat terus-menerus sepanjang malam, ada tidurnya. Ya, walaupun perbedaannya dengan kita, kalau Rasul sedikit tidur, bangunnya atau sholatnya yang lama. Kalau kita kebalik, ya kita itu sedikit bangunnya, ya banyak tidurnya kan itu. Kalau Rasul seperti itu. Wa asumu wa abtiru, aku juga suka saum dan juga aku suka buka. Tidak saum dahri, tidak saum selama-lamanya, itu seterusnya. Dan wa atazawwaju nisa, kata Rasul, aku juga menikahi perempuan. Maka kata Rasulullah, faman rogiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang menjauhi sunnahku, maka itu bukan termasuk dari golongan. Nah, artinya dalam hadis ini memperingatkan kita bahwa kehidupan dunia dan akhirat itu harus sama-sama kita perhatikan. Wabtagi bima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Artinya kita tidak boleh memperhatikan salah satunya dan meninggalkan salah satunya lagi. Kan tetapi akhirat tetap harus jadi tujuan utama. Artinya dalam melakukan satu pekerjaan, ya itu kan satu pekerjaan, satu perbuatan itu tidak boleh dilepaskan dari kepentingan akhirat. Tetap tujuan utama adalah akhirat. Nah, ketika melakukan sesuatu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Harus ditujukan untuk Allah semata. Ya. Nah, nanti ya artinya untuk urusan dunia ya itu kan akan mengikuti. Artinya kepentingannya akhirat dulu. Kita harus tumbuhkan kesadaran bahwa apa yang kita lakukan itu dalam rangka beribadah kepada Allah.
Jika kita niatkan segala sesuatu karena Allah, maka akan menjadi ibadah dan akan berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selama tidak bertentangan dengan syariat. Kalau itu sudah tertanam, maka kapan saja kita melakukan suatu pekerjaan, itu akan dipandang sebagai ibadah. Ya, maka tadi tetap prioritas utama kita yang dikejar adalah akhirat. Kalau misalkan Bapak Ibu berikhtiar, berusaha, ya, berbisnis dan lain sebagainya, tetap yang diprioritaskan itu adalah untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Adapun nanti Allah SWT akan memberikan rezeki atau memberikan kebahagiaan di dunia, itu adalah Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan insya Allah itu akan ada dan akan kita dapatkan. Itu yang kedua. Untuk selanjutnya, yang ketiga, untuk mewujudkan tadi, ya, bagaimana kita bisa bisa menjadikan hidup-hidup kita menjadi ibadah, itu niat. Ini niat penting. Niat itu harus jadi titik awal amal menjadi ibadah, itu niat. Ya, jelas ayatnya dalam surat Al-Bayyinah ayat kelima, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Ikhlas itu secara bahasa dari akhlaso yukhlisu, maksudnya adalah kosong. Secara bahasa ikhlas itu adalah kosong, artinya kita mengosongkan dalam diri, dalam hati kita dari selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita betul-betul ikhlas, pure murni, semuanya itu dilakukan itu karena Allah. Wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Tapi yang dijadi titik tekan di ayat ini adalah mukhlishina lahuddin. Sebagaimana juga Rasulullah menyampaikan dalam hadis riwayat Bukhari, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Bahwa sesungguhnya segala amal itu tergantung kepada niatnya. Dan tiap-tiap apa yang dilakukan oleh seseorang itu dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan kan gitu. Ini hadisnya kan panjang sebetulnya, hadis tentang hijrah ya. Bagaimana ketika Rasulullah dan para sahabat hijrah, maka kan beraneka ragam. Para sahabat itu ada yang hijrahnya karena dunia, maka kata Rasul dia akan mendapatkan dunia itu. Ada yang hijrahnya karena perempuan, yang ingin dia nikahi, maka dia akan mendapatkan perempuan tersebut. Tapi dua jenis orang ini tidak akan mendapatkan pahala dari Allah. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul, maka hijrahnya pun karena Allah dan Rasul. Artinya akan mendapatkan pahala itu adalah orang yang niatnya memang karena Allah dan Rasulnya. Ini hadisnya. Makanya segala amal itu tergantung kepada niatnya. Maka yang penting untuk kita jaga bersama supaya waktu-waktu kita itu menjadi bernilai ibadah, maka niat juga harus diluruskan. Ya, katakanlah Bapak Ibu keluar dari rumah, Bismillahirrahmanirrahim, Allah, itu niatkan untuk beribadah, maka insya Allah ya. Karena niat dibarengi dengan niat yang ikhlas ini yang penting, karena Allah SWT tidak akan menerima satu amalan kecuali dia dilakukan amalan tersebut dengan ikhlas dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam hadis riwayat An-Nasa'i sampaikan seperti itu. Layak balu minal amali illa makana lahu kholisan wa butughiya bihi wajhu. Tidak akan diterima satu amal kecuali kalau amal tersebut dilakukan dengan penuh keikhlasan ya. Dan juga dilakukan itu dengan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan keikhlasan ini, Ibnu Qayyim al-Jauziyah beliau pernah berkata, kata beliau seperti ini, amalan tanpa keikhlasan dan tidak mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, itu ibarat musafir yang memenuhi kantong yang dibawanya dengan pasir. Ya. Di mana hal itu hanya akan membebaninya selama di perjalanan. Itu. Kata beliau seperti itu. Amalan tanpa keikhlasan dan tidak mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, itu ibarat seorang musafir yang bepergian dan dia memenuhi kantong yang dibawanya dengan pasir. Artinya
hal itu hanya akan membebaninya selama di perjalanan. Kata beliau seperti itu. Nah, tapi ya jelas ketika dia bawa pasir kan tidak akan bisa memberi manfaat sedikit pun kepada dirinya sendiri. Maka dalam hal ini beliau mengamanatkan kepada kita harus hati-hati dalam berniat. Jangan sampai kita melakukan dengan niat yang salah. Bahkan kita harus menghindarkan diri dari niat ingin dipuji atau riya atau sum'ah. Ya. Riya itu ingin dipuji, kalau sum'ah itu ingin didengar oleh orang lain. Ya. Sama juga sebetulnya. Ya. Jadi riya, sum'ah, ya. Seperti misalkan melakukan suatu amal tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi di sisi lain dia ingin mendapatkan pujian dari manusia. Ya. Misalkan dia sedekah. Ketika dia sedekah, dia ingin dipuji oleh manusia, ya, oleh orang lain, agar dipuji, disanjung ketika dia melakukan sedekah. Atau mungkin ketika dia berzikir, kemudian dia memperindah bacaan Al-Quran, hati-hati juga ini. Ya. Termasuk mungkin yang suka menyampaikan ilmu seperti saya, para ustadz, kiai juga hati-hati juga. Harus menjaga keikhlasan, harus meluruskan niat. Kenapa? Kalau misalkan riya sum'ah ini terpelihara subur dalam diri seseorang, ini menjadi parasit. Ya. Yang parasit yang bisa mencampuri niat kita, amal kebaikan kita itu akan tertolak. Jelas. Ya. Tidak, itu akan menyeret seseorang kepada jurang penderitaan. Ya, jangan jauh-jauh. Ya. Kita contohnya misalkan orang yang sholat saja. Fawailul lil musholin. Celaka bagi orang yang sholat ketika sholatnya itu dia lakukan sahur, ya, kemudian yuraun, wayamnauna ma'un. Dia lalai sholatnya, mengakhir waktu sholat, kemudian dia ingin riya, ingin dipuji oleh orang lain, kemudian juga bekas dari sholat tidak nampak dalam kehidupan sehari-hari, sehingga wayamnauna ma'un, tidak pernah mau membantu, menolong orang lain yang sedang kesusahan. Ini maka kalau seseorang beramal karena riya, nah maka di akhirat nanti tabungannya itu habis. Ya. Dia tidak bisa mendapatkan tabungan pahala dari hasil kerja kerasnya ketika di dunia. Kenapa? Ada parasit yang merusak. Yaitu tadi riya dan sum'ah. Makanya dalam hal ini hati-hati juga ya. Mohon maaf nih, karena ada sebuah kalau kita bandingkan ini ya. Ada sebuah kisah yang istilahnya perlu kita jadi renungan bersama, dan ini disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, sahihnya riwayatnya, keterangannya seperti ini, ya, bahwa ada 3 orang yang beribadah bukan karena Allah. Ketika dihisab, amal mereka tidak menghasilkan apa-apa. 3 orang ini, mereka protes kepada Allah. Kenapa dirinya tidak mendapatkan hasil dari amal mereka masing-masing? Ternyata mereka beramal karena ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Yang pertama, ya, dia menuntut ilmu, ternyata ia ingin dipandang menjadi seorang alim, ilmuwan. Ya, jadi ingin menjadi orang yang dipandang sebagai seorang ilmuwan. Tidak niat karena Allah. Yang kedua, yang selalu menginfakkan hartanya, itu ingin disebut dermawan. Kemudian yang satu lagi berjihad, hanya ingin disebut sebagai pahlawan atau jagoan. Jadi tujuan-tujuan tersebut ternyata itu yang merusak, sehingga mereka tidak mendapatkan bagian di akhirat. Karena mereka telah mendapatkan apa yang mereka inginkan itu di dunia saja. Pujian dapat gitu ya di dunia, tapi di akhirat tidak mendapatkan apa-apa karena dengan niatnya yang salah. Bandingkan dengan kisah seorang pelacur, mohon maaf, yang dia seorang pelacur itu menolong anjing yang kehausan. Seorang pelacur yang menolong anjing yang kehausan dengan bersusah payah, dia memberikan air kepada anjing tersebut sehingga anjing itu tidak kehausan lagi. Akhirnya perempuan tadi diampuni dosanya. Ya, diampuni dosanya, dan juga pengampunan yang dia peroleh itu tiada lain disebabkan oleh niat ikhlasnya. Kenapa dia diampuni Allah? Karena niat ikhlasnya yang luar biasa. Ya, itu juga sama diungkapkan dalam hadis riwayat Muslim. Jadi dari kedua kisah ini kita dapat melihat bagaimana niat itu dapat
mempengaruhi hasil akhir satu amalan. Sekalipun kita melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah, tapi niatnya tidak karena Allah, maka itu akan menjadi amalan yang sia-sia. Sebaliknya, sekecil apapun amalan yang kita kerjakan, selama itu tidak menyalahi syariat dan diniatkan karena Allah, maka itu akan menjelma menjadi pahala yang begitu berarti, yang begitu besar. Ya. Oleh karena itu, sekali lagi, marilah kita luruskan niat. Ini yang paling pokok. Untuk selanjutnya, yang keempat, bagaimana kita bisa menyulap ya waktu keseharian kita menjadi ibadah, maka ketika beramal itu tanpa melanggar batas syariah. Ini penting. Ketika kita beramal, melakukan satu ibadah tanpa melanggar batas syariah. Dalam beribadah, dalam beramal, kita dituntut untuk memperhatikan tata cara peraturan yang telah ditetapkan, yang disebut dengan syariat itu. Sebab kita akan termasuk terjerumus ke dalam jurang kesalahan kalau kita tidak mengindahkan aturan yang ada. Ibadah kita nanti akan menjadi sia-sia. Nah, sehingga Imam Al-Jurjani beliau mengatakan bahwa syariat itu kan syariat secara bahasa jalan ya. Syari itu jalan. Jadi kata beliau bahwa syariat itu adalah petunjuk jalan yang jelas. Dengan Rasulullah SAW sebagai tolak ukur. Jadi syariat petunjuk jalan yang jelas, tolak ukurnya bagi kita adalah bagaimana apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah itu, dalam mengamalkannya. Artinya kita tidak bisa sembarangan mengerjakan satu ibadah atau amalan tertentu. Ya. Jadi kita lihat dulu bagaimana kita mengamalkannya, lihat bagaimana Rasul mengamalkannya. Tentu dalam hal ini harus melihat apa yang dipraktekkan oleh Rasul. Ketika sholat, misalnya kalau ibadah mado ini, bagaimana sholat Rasulullah mengangkat tangan, bagaimana ruku, bagaimana sujud, dan lain sebagainya. Tidak bisa kita mengukur segala sesuatu dengan sekehendak kita sendiri. Apalagi kalau ibadah-ibadahnya dalam bentuk ibadah mahdoh, ibadah yang dicontohkan juklak dan juknisnya yang dicontohkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah itu mungkin. Kemudian di dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, Nabi SAW pernah bersabda, "Da'uni ma taraktukum." Kata Rasulullah, biarkanlah apa yang aku tinggalkan untuk kalian. Biarkan. Inna mahalaka man kana qablakum. Karena yang Rasul biarkan, kalau dikerjakan, justru itu akan membinasakan umat-umat sebelum kalian. Ya. Apa? Bisu alihim wahtilafihim ala anbiyaihim. Jadi hanya orang-orang sebelum kalian saja binasa itu karena mereka, kenapa binasa? Mereka gemar bertanya dan menyelisihi Nabi. Mereka gemar bertanya, tapi mereka menyelisihi Nabi, maksudnya tidak sama dengan apa yang dilakukan oleh Nabi mereka. Maka kata Rasul, fa'ida nahaitukum an syai'in fajtanibuhu. Apabila aku larang kalian terhadap sesuatu, maka jauhilah. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Dan apabila aku perintahkan kalian dengan sesuatu tersebut, maka kerjakanlah mastata'tum, sekemampuan kalian. Artinya beramal tanpa melanggar batas syariah. Sebagaimana yang tadi sampaikan, ya sama dengan kasus 3 orang yang bertanya bagaimana ibadah Rasul, itu kan mereka niatnya memang baik, bagus, ingin meningkatkan ibadah, tapi kan mereka melanggar batas syariah. Ya, yang satu mau saum terus menerus, yang satu tidak akan tidur sepanjang malam, yang satu tidak mau menikah, itu kan melanggar batas syariah. Maka oleh Rasul diperingati, ditegur langsung seperti itu. Maka ini jadi sebuah pedoman juga bagi kita semua, baik itu kaitannya dalam ibadah-ibadah mahdoh atau dalam ibadah ghair mahdoh sama. Kan syariat itu kan jalan petunjuk, ya harus dilalui. Ya, dalam urusan-urusan hablum minan nas juga itu ada aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Cuman mungkin seperti yang sudah saya sampaikan dulu, kaidah mungkin yang berbeda. Ya, kalau urusan-urusan ibadah mahdoh kita tunggu dulu perintah, kalau ada perintah kita laksanakan. Kalau urusan ibadah-ibadah keduniaan, maka kita silakan lakukan dulu sepanjang tidak ada larangan. Seperti itu mungkin yang bedanya.
Ini kan kalau kita bisa beramal dengan batas-batas syariah yang ada, insya Allah amal kita akan diterima, ya. Dan kita tidak menjadi orang yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Karena Allah SWT sangat membenci orang-orang yang melanggar batas. Mu'tadin, ya. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Kemudian juga Rasul pun sama. Makanya dalam hal ini, kalau kita bisa melakukan ini, berarti kita sudah menunjukkan bahwa kita sudah menerima Islam itu Islam yang sempurna. Ya. Jadi dalam hal ini, slide yang terakhir ini, nah ini sebagai wujudnya ini. Kita harus bisa mewujudkan ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ini wahyu terakhir ini waktu haji wada. Jadi sebagai sebuah closing, ya, sebagai sebuah penutup dari rentetan wahyu-wahyu yang turun, yaitu menjelaskan bahwa agama Islam itu agama yang sempurna. Sudah tidak ada lagi yang tersisa atau yang belum disampaikan. Kemudian juga terakhir waraditu lakumul islama din, Islam menjadi agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mungkin Bapak Ibu sekalian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Ini baru apa istilahnya bagian yang pertama, ya. Ini ada sampai 10 bagian kalau nggak salah, ya. Enggak sampai 10 bagian. Ada beberapa bagian yang lain. Nah, bagian yang pertama terlebih dahulu yang perlu kita pahami dan dalami bersama, bagaimana kita bisa menyulap aktivitas sehari-hari menjadi ibadah. Ini kerangka teorinya dulu, maksudnya kerangka dalil dalam nas Al-Quran hadis sebagai sebuah pijakan kita untuk mewujudkan hayatuna kuluha ibadah. Bagaimana hidup kita semuanya menjadi ibadah, setiap waktu bisa bernilai ibadah. Nanti baru kita akan masuk ke tataran praktek, ya. Kan dalam satu hari itu kan 24 jam. Nah, dari waktu ke waktu itu, dari jam ke jam, apa yang mesti kita lakukan? Nah, insya Allah itu ada panduannya. Kan judulnya di sini, panduan dari Rasulullah agar setiap waktu bernilai ibadah. Nanti akan digali lebih dalam, apa panduan dari Rasulullah, misalkan ketika bangun tidur, ya, apa saja yang harus kita lakukan supaya waktu kita menjadi ibadah. Bangun tidur, kemudian apa, kemudian bekerja, dan lain sebagainya. Kemudian waktu-waktu yang kosong, waktu-waktu yang luang, di waktu duha, apa yang mesti kita lakukan, apa yang mesti kita baca, dikirnya seperti apa, dan lain sebagainya. Insya Allah kita mungkin nanti akan lanjutkan ke dalam tataran praktisnya. Untuk sekarang mungkin sementara itu saja dulu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Kalau misalkan ada hal yang kurang dipahami, boleh kita berdiskusi. Ya. Sekian saja untuk sementara, saya kembalikan ke Pak Dalimnya. Enggak. Silakan Pak Dalimin, saya kembalikan lagi ke Pak Dalimin. Kalau ada hal yang perlu ditanyakan, perlu didiskusikan, apa materi yang barusan disampaikan? Enggak. Ya, terima kasih Pak Ustadz atas paparannya, yang mudah-mudahan ini jadi tambahan ilmu bagi kami khususnya, dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah menyimak paparan Pak Ustadz tadi. Ini mudah-mudahan jadi tambahan ilmu dan ini jadi penyemangat bagi kita untuk senantiasa melaksanakan ibadah sesuai dengan contoh dari Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian, untuk season kedua barangkali dari Bapak dan Ibu sekalian ada yang masih penasaran ataupun ada hal-hal yang ingin ditanyakan, dipersilakan dapat ditanyakan melalui chat ataupun melalui langsung kepada Bapak Ustadz. Ini mohon maaf kepada Pak Wawan dengan Pak Endang, ini
kebetulan tadi yang saya mati ke ininya laptopnya, jadi untuk pertanyaan melalui chat ini menghilang. Boleh dibacakan langsung aja Pak Wawan barangkali yang dengan pandang Hilman tadi. Dipersilakan Pak Wawan. Ya, mangga. Halo Pak Wawan. Saya Pak Wawana. Saya Pandang Hilman, mangga Pandang Hilman. Tadi Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pandang di warahmatullahi. Dinan. Halo. Mangga Pak. Tadi ayat hadis tentang terputusnya amalan Ya, Bani Adam kecuali 3 perkara. ya, Salah satunya tentang ilmu ya, yang di paparan tadi terbaca ilmu yang bermanfaat baginya. Apakah hanya baginya atau yang diajarkan kepada orang lain sehingga orang lain tersebut mengamalkan, dan amal itulah yang menjadikan mengalirnya pahala kepada kita yang mengajarkan pada setelah kita meninggal. ya. Mohon tanggapannya Pak Ustaz. Syukran. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ya, mohon maaf sebetulnya sama yang dengan yang diungkapkan oleh Bapak tadi. Ya, maksudnya ke sana. Bukan manfaat, bukan. Kalau manfaat untuk diri sudah jelas ya. Tapi dimaksud dengan hadis tersebut ilmin yun tafa'ubi, ilmu yang dimanfaatkan. Artinya ilmu yang diajarkan dan dimanfaatkan oleh orang lain. Betul Pak, karena itu yang dimaksud. Jadi ilmunya tersebut diajarkan, misalkan seorang bapak mengajarkan seorang, ternyata ilmunya itu terus dimanfaatkan oleh orang tersebut. Sebagaimana yang kita lihat atau kita sering mendengar, misalkan para ulama, para ahli hadis, itu kan ilmunya dimanfaatkan oleh kita. Maka walaupun mereka sudah meninggal, maka pahalanya akan mengalir terus kepada orang tersebut kalaupun dia sudah meninggal. Itu mungkin Pandang. Terima kasih, mohon maaf kalau misalkan saya tadi salah mengucapkan. Tapi maksud saya ke sana. Jadi maksudnya yang menjadi mengalir pahala itu kalau ilmunya tersebut dimanfaatkan oleh orang lain. Itu maksudnya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wan. Yang saya tangkap dari uraian Ustadz tadi bahwa aktivitas kita bernilai ibadah kalau lillahi ta'ala dan sesuai dengan tuntunan dari Rasul ya. Nah ini yang karena keterbatasan ilmu agama, saya khawatir apa yang saya lakukan itu tidak bernilai ibadah, malahan bisa terjerumus pada bid'ah. Ini kira-kira kiatnya apa Pak Ustadz? Syukran. Ya, baik. Bagus sekali pertanyaannya. Dalam kaitan ini memang tidak cukup kita melaksanakan niat penuh dengan keikhlasan untuk mendapatkan keuntungan atau pahala ya. Tapi memang harus didasari juga dengan ilmu ya. Kenapa? Karena satu ibadah itu tidak cukup dengan niat yang ikhlas saja. Tapi satu ibadah itu bisa jadi pahala bagi kita kalau kita niatnya ikhlas dan yang dilakukan tersebut sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya. Banyak ayat Al-Quran yang menyampaikan bagaimana kita ketika melaksanakan satu ibadah harus didasari dengan ilmu. Maksudnya apa yang kita lakukan itu dasarnya jelas, aturannya jelas dari Allah dan Rasul-Nya. Jadi kalau misalkan tidak ada ilmunya, ya jelas itu nanti akan tertolak. Ya. Dalam ayat Al-Quran Allah SWT menyampaikan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan dulu melakukan satu perkara yang tidak tahu ilmunya, berarti harus tahu cari tahu dulu ilmunya. Ini apakah bisa atau tidak, benar atau tidak? Ya. Kalau masih belum paham ilmunya, tanyakan kepada orang yang ahli dalam bidangnya. Dalam hadis Rasul menyampaikan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amalan yang amalan tersebut tidak ada perintahnya dari kami, tidak ada contohnya dari kami, maka itu akan tertolak. Maksudnya akan sia-sia. Karena kita rugi ya kalau misalkan capek-capek kita melakukan ternyata tidak sesuai dengan
syariat tadi. Disebut syariat kan jalan petunjuk yang jelas. Tidak keluar dari syariat, walaupun niatnya ikhlas, ya tetap akan tertolak. Sehingga kita harus sayang kalau misalkan amal kita capek-capek, sementara tidak diberikan pahala oleh Allah. Makanya keterkaitan niat ikhlas dengan ilmu itu sangat erat, sangat tidak akan bisa dipisahkan. Sehingga Imam Al-Ghazali, selain dari Ibnu Qayyim tadi yang menyampaikan, Imam Al-Ghazali pun sama menyampaikan seperti itu. Bahwa kata beliau, al-alimuna hal apa? Al-alimuna halka ilal amilun. Orang yang berilmu ya itu akan celaka kalau tidak mengamalkan ilmunya. Wal amiluna halka ilal mukhlisin. Orang yang mengamalkan ilmunya pun akan celaka kalau dia tidak ikhlas. Yang ikhlas celaka juga, kata beliau, wal mukhlisina halka illa man wafaqal kitab wa sunnah. Orang yang mengamalkan ilmunya dengan ikhlas pun itu akan celaka kecuali apa yang dilakukannya sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah. Jadi Al-Quran As-Sunnah merupakan standar utama diterimanya amal-amal seseorang. Ya kalau misalkan ini apalagi dalam urusan ibadah mahdoh ya. Kalau ibadah mahdoh yang rutinitas kita lakukan, ya jelas itu harus berdasarkan dengan ilmu yang kuat. Ya, intinya kita harus banyak-banyak mau menimba ilmu. Ya, kalau misalkan orang tidak mau menimba ilmu, hati-hati ya. Mungkin ya pemahamannya sakit gitu nah gitu ya. Seperti itu. Yang kita terus berusaha menimba ilmu akan lebih luas nanti pemahaman kita. Gitu. Itu mungkin Pak Wawan. Ya, no, Ustaz. Mangas misalnya. Baik, itu pertanyaan dari Pak Wan. Dan untuk selanjutnya, barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi oleh Bapak Ibu sekalian, dipersilakan. Baik melalui chatting ataupun langsung bertanya kepada Pak Ustadz. Ini ada lewat chat nih. Dari Pak Wawan ya? Dari Pak Wan barusan. Oh iya, sudah. Barusan. Ya, sudah tadi langsung ditanyakan, ya. Dari Subah. Mangga Pak Erik, mangga. Mangga di unmute Pak Erik. Dibuka ya Tante. Nah, iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mangga Pak. Iya ya. Ini Pak Ustadz kalau yang kaitan tadi disampaikan ilmu yang dimanfaatkan ya Pak Ustadz ya. Mungkin dalam realitas sehari-hari terkait dengan profesi ya Pak Ustadz ya. Nah kalau misalnya guru ya, artinya apakah itu menjadi amal ibadah yang baik atau dengan segala sesuatu dengan artinya keikhlasan ya, artinya menyampaikan itu jadi nilai yang baik ya, seperti contohnya profesi guru gitu Pak Ustadz. Iya jelas ya. Guru itu kan lebih spesifik. Artinya kalau guru kan lebih spesifiknya ya jelas yang namanya guru itu kan digugu ditiru. Artinya menyampaikan ilmu. Ketika dia menyampaikan ilmu, jelas kan ilmunya ilmu yang bermanfaat. Ini gurunya guru yang baik ya. Ayo gurunya ngeguruan nyopet, ngeguruan itu beda lagi. Kalau menyampaikan ilmu yang baik untuk diajarkan kemudian dilakukan, dikerjakan, maka kalau guru tersebut meninggal ya sepanjang ilmu yang diajarkan kepada anak didiknya dimanfaatkan, maka itu akan terus mengalir pahalanya. Tapi mohon Bapak Ibu sekalian dipahami juga tidak sekedar hanya oleh guru, ya. Kita semua pun mesti menjadi orang yang semangat untuk memberikan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain. Ya, kenapa? Karena ilmu di dunia ini semuanya ilmu Allah. Ya. Artinya katakanlah secara ini seperti ini, bukan ilmu yang cuma mengajarkan sholat saja, misalkan yang terkategori ilmu yunta pangubi itu. Ketika Bapak punya pengalaman ilmu yang berharga semasa dulu semasa jaya misalkan ya, kemudian ada orang diajarkan oleh Bapak ilmu tersebut, itu juga sama. Sepanjang ilmu itu dimanfaatkan, itu nanti pahalanya akan terus mengalir pada kita walaupun kita sudah meninggal. Asal dilakukannya dalam kebaikan. Secara khusus kalau kita lihat dalam hadis itu sebetulnya ada memakai tiga ya. Saya pernah menyampaikan kajian Riyadhus Shalihin
sampai sekarang masih terus kuliah subuh. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini ada di jilid yang kedua, permasalahan yang tadi disampaikan adalah menggunakan kata sana, ada dalla, ada da'a. Hadis Rasul menyampaikan luar biasa. Kata Rasul ada yang menyampaikan, kata Rasul, man sanna sunnatan hasanatan. Barang siapa yang sana itu kan membiasakan. Ini kan kita tidak mengajarkan, kita tidak mengajak, cuman kita sudah terbiasa, misalkan kita membiasakan sholat duha, ya. Tiba-tiba ada orang yang mengikuti apa kebiasaan kita, itu pun akan mengalir pahalanya. Kata Rasulullah, man sanna sunatan hasanatan fil Islam, kana alaihi ajrun wa ajrun man amila min ba'dah. Dia akan mendapatkan pahala dari yang biasa dia lakukan, dan dia akan mendapatkan pahala juga dari orang yang mengikuti kita, walaupun kita tadinya tidak menyuruh, tidak mengajarkan gitu ya, tapi tiba-tiba karena tertarik dengan apa yang kita lakukan, maka orang mengikuti apa yang kita lakukan, kebaikan kita itu, maka kita pun akan mendapatkan pahala dari orang yang melakukan itu, min ghairi ya an yanqusu min ujurihim syai'an, tanpa dikurangi sedikit pun. Apalagi kalau kita sudah meninggal, ternyata kebiasaan kita itu terus dilakukan orang tersebut, insya Allah juga kita akan mengalir. Yang kedua, ada mana memakai kata dalla. Man dalla ala khairin. Barang siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dari kebaikan tersebut dan dari pahala dari orang yang melakukan kebaikan itu. Baru menunjukkan itu. Apalagi menggunakan yang istilah yang ketiga, man da'a. Ya, menggunakan kata dakwah. Dakwah itu kan mengajak. Jadi bukan cuma menunjukkan, bukan cuma memberikan contoh saja, tapi langsung dakwah mengajak. Balighu anni walau ayat. Itu sama, akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Luar biasa, Pak, ya. Jadi kajiannya memang cukup menyeluruh. Jadi artinya disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing. Kan ada orang yang mampu mengajarkan ya dengan ilmunya. Saya mah tidak bisa mengajar, tapi memberikan contoh yang baik sama juga itu. Dan memberikan contoh yang baik diikuti oleh orang-orang lain, itu juga memberikan contoh dan akan mendapatkan pahala dari orang yang mengerjakannya, sama juga seperti itu. Itu mungkin Pak Erik ya. Pak Ustaz, satu lagi pertanyaan boleh Pak ya? Silakan Pak. Nah tadi ya pertanyaan kedua nih Pak Ustaz, kaitan dengan profesi. Artinya kan ada guru nih Pak Ustaz ya. Guru ya digaji ongkoh misalnya Ustaznya jabat double gitu ya. Nah itu apa seperti ya barangkali ada keinginan mungkin incung ya suruh jadi guru nu soleh gitunya Ustaznya. Ya, dunia ongkoh akhirat jelas gitunya. Nah apakah akan seperti itu nggak hasilnya gitu? Jadi ada pilihan gitu kalau aku meningkat balik dari pesantren kan ya budak teh gitu ya. Seperti itu maksudnya. Nah ini kalau dua sisi gitu ya, kalau guru sebagai pendidik lah, ilmu jadi manfaatkan, dilaksanakan oleh yang muridnya, secara duniawi dia real mendapatkan yang dia dari hasil menyampaikan. Dua secara akhirat yaitu masuknya double. Apakah seperti itu enggak sih kira-kira Pak Ustaz? Artinya profesi lah. Sebetulnya memang bisa jadi seperti itu. Urusan nanti dia akan dapat pahala dari kebaikan atau tidak kan urusan niat nantinya. Kalau ada yang misalkan profesi sebagai seorang guru, kemudian dia karena profesinya mendapatkan gaji, tunjangan, dan lain sebagainya, atau mungkin dapat pemberian dari orang yang diberikan ilmu oleh orang tersebut, ya itu kan permasalahan yang tidak jadi masalah. Kenapa? Karena kan yang pertama Allah SWT menyampaikan dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Hai orang beriman, apabila ada orang yang menyeru ke jalan Allah, ya, ke jalan Rasul, ya, artinya menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada jalan Allah dan Rasulnya, maka dahulukanlah sedekah ke orang tersebut. Nah, jadi dalil ketika ada orang yang berusaha memberikan ilmu, kita ada istilahnya keingetan lah istilahnya memberi kepada orang tersebut, jadi nggak jadi masalah. Yang jadi masalah kalau orang yang memberikan ilmu tersebut ya memasang tarif, nah itu yang jadi masalah. Berarti kan dia ketika menyampaikan ilmu itu bukan karena Allah.
Ya, karena Allah kita lihat para ulama tempo dulu, para sahabat, para ahli tafsir, para ahli hadis, mereka betul-betul konsentrasi kan profesional itu sebetulnya. Jadi bukan, jangan diartikan bahwa para ahli hadis, ahli tafsir itu tidak profesional. Mereka begitu profesional dengan terus berkonsentrasi sesuai dengan bidang ilmunya untuk disebarkan nantinya. Nah, kemudian mereka langsung digaji oleh pemerintah waktu itu dengan gaji yang begitu besar sampai bisa konsentrasi di sana. Itu bukan artinya orang tersebut tidak ikhlas. Nah, itu kan makanya Allah menyampaikan yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Nah, itu mungkin ada sebuah derajat yang diberikan oleh Allah, kemuliaan diberikan oleh Allah di dunia dan nanti di akhirat. Nah, makanya pentingnya adalah tolong luruskan niat. Bab itu ada apa istilahnya ratibah dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi bab yang lain yang tadi disampaikan dalam Al-Qur'an, wa batagi bima atakallahu darul akhirah walatan sanasibaka minad dunia. Kalau saya sih lebih bisa memahami ayat tersebut. Yang pertama adalah carilah untuk akhirat dulu. Ya. Walatan sanasibaka minad dunia ini nanti dunia akan mengikuti gitu maksudnya. Ya. Jadi kalau kita tujuannya akhirat dulu, dunia pasti akan mengikuti. Tapi kalau tujuannya dunia dulu, akhirat belum tentu mengikuti. Gitu. Makanya kita tujuannya luruskan dulu, ya tujuan akhirat. Adapun nanti ketika sambil dalam perjalanan kita mendapatkan keduniaan, ya itu kan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Ya. Itu mungkin Pak Erik jawaban dari Pak Ustadz. Dan selanjutnya bareng Pak Haji, mangga. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penasaran Pak Ustadz belum? Mangga. Ini pengen tahu manfaat atau faedah ketika kita kan apa istilahnya mendoakan orang ya, mendoakan orang dengan lafaz Allahumma ghfir lil mu'minina wal muslimat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wa amwat. Berarti kan kita itu mendoakan kan gitu. Sejak Nabi Adam ya kan gitu. Yeah. Nah, salah satunya juga kan mudah-mudahan kita itu kan dinilai sama Allah itu sebagai orang yang mukmin kan gitu ya. Artinya kita juga kan dapat juga apa tuh doa itu ya buat diri kita sendiri. Ya itu yang pertama. Terus yang kedua tadi seperti dikatakan balighu walau ayah dan gitu ya. Saya pernah ngobrol dengan apa tuh ya nasabah dulu orang Arab dan gitu. Ya ketika habis sholat Jumat ini, saya menanyakan, Tuan kenapa Tuan nggak pernah apa khutbah kan gitu ya? Kan Tuan itu bahasa Arabnya kan jagoan banget kan gitu ya. Kayak begitu. Oh saya enggak Pak katanya. Kenapa? Karena saya takut. Apa tuh? Saya enggak, takutnya itu apa tuh? Saya menyampaikan yang tidak saya lakukan kan gitu. Sebagai khotib kan gitu ya. Itu saja Pak Ustadz, penasaran banget nuhun. Iya, baik. Ya, yang pertama doa ya, kita kan memang artinya diperintahkan oleh Allah SWT, oleh Rasul untuk saling mendoakan sesama kita. Maka tidak salah ketika orang mendoakan, saling mendoakan, kita juga sama ya mendapatkan anugerah didoakan oleh orang lain. Adapun masalah diterima atau doanya atau tidak ya itu mungkin mutlak kewenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Kita absus salam, menyebarkan salam itu juga sama kan? Salam juga saling mendoakan, gitu ya. Apalagi kalau misalkan setiap selesai sholat atau dalam kesempatan-kesempatan tertentu kita mendoakan Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat dan sebagainya. Artinya kita saling mendoakan sesama muslim, sesama mukmin, baik yang hidup ataupun yang mati. Itu kalau doa itu kan bagus ya. Yang kedua, kaitannya dengan balighu anni walau ayah, ketika ada seorang yang tidak mau menyampaikan atau dua ayat yang dia sudah hafal ya, kemudian dia takut apa yang dia sampaikan karena tidak mau menyampaikan karena memang dia tidak belum bisa melakukan. Memang bagus ya. Seperti itulah ya. Memang standar yang apa istilahnya standar yang sempurna itu memang seperti itu ya. Ketika
kita menyampaikan satu ilmu, satu pemahaman, kemudian satu amalan, ya yang menyampaikan itu harus terlebih dahulu melakukan. Kenapa? Karena ini kan diancam oleh Allah SWT dalam surat As-Saff ya, ayat ke-1 sampai ayat ke-3. Ayat ke-2, ayat ke-2 dan ayat ke-3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang yang beriman, kenapa kamu mengucapkan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Kaburu maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan Allah yang besar kalau kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Jadi orang Arab ini mungkin ya ihtiyatnya tingkat tinggi gitu ya. Jadi ihtiyatnya tingkat tinggi, hati-hati dia tidak mau menyampaikan sesuatu yang dia tidak kerjakan. Tapi kan pertanyaannya tidak melulu ya perkara-perkara yang mesti kita kerjakan. Kita kan saling mengingatkan, ya saling menasehati, ya bukan cuma dalam hal-hal tertentu yang belum bisa dia kerjakan yang nggak jadi masalah. Tapi kalau misalkan berpijak kepada hal itu, kalau seumur-umur berpikir seperti itu, mungkin dia tidak akan pernah mau menyampaikan ayat-ayat tertentu gitu ya. Justru sebaliknya, kalau untuk saya sendiri, menjadikan sebuah motivasi. Taruhlah, menyampaikan tentang bab ini, bab ini, bab ini. Nah, ini kan menjadikan evaluasi untuk kita sebetulnya. Kalau saya menyampaikan ini, berarti saya juga harus melakukan kan gitu. Kenapa? Betul memang kemurkaan Allah bagi kita kalau kita cuma omong doang, celaka itu orang yang cuma omdo itu ya, itu di akhirat cuma omong doang. Nah, nanti bisa masuk terkategori hadis yang tadi saya sampaikan, hadis riwayat Muslim. 3 golongan orang yang sudah begitu bersemangat dia masuk surga, mau masuk surga, tapi ternyata dia tidak jadi masuk surga. Kenapa? Urusannya urusan itu. Dia mencari ilmu, orang yang berilmu, tapi ya karena ingin disebut sebagai orang yang ilmuwan, orang berilmu. Artinya orang-orang seperti itu kan cuma ngomong saja, pengamalan nol. Makanya ini kalau dikaji, ya nanti di kajian tafsir Al-Fatihah itu juga kena. Di surat Al-Fatihah kan ada maghdubi alaihim, ada dolin. Dikaitannya ke sana. Orang yang dimurkai oleh Allah itu adalah, kata Rasul ketika ditanya oleh para sahabat, siapa ya Rasulullah? Al-Yahud, orang Yahudi. Kenapa? Orang Yahudi itu paling tercerdas tapi omdo. Gitu. Ngomong doang, ya. Artinya dia tidak mau melakukan apa yang diperintahkan. Ngomongnya ungkul, nah itulah celaka. Maka bisa jadi itu tergolong kepada al-maghdubi alaihim. Makanya dalam tafsir Al-Manar, Muhammad Abdul menyampaikan bahwa yang disebut maghdubi alaihim itu adalah bisa jadi kenanya ke umat Islam, termasuk kepada ulama dan kiai. Kenapa? Aladina kharaju anil haq ba'da ilmi. Orang yang disebut maghdubi alaihim itu adalah orang yang keluar dari kebenaran kalau dia tahu ilmunya gitu. Tahu ilmunya tapi dia tidak mau melakukan, kabur maktan, celaka orang seperti itu. Yang kedua adalah adolin. Ada orang yang celaka juga, orang yang sesat. Yang bagaimana ini sebaliknya? Dia suka termotivasi melakukan amal-amal tertentu, tapi tidak dibarengi dengan ilmu. Aku kajian pokoknya mah teu aya dalil, teu aya keterangan, teu aya contohna, ader we lakukan. Nah, itu hati-hati juga. Ya. Itu. Kenapa akan tertolak nanti amalnya? Karena tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu kan kalau orang Nasrani seperti itu, atau sesat. Ya. Seperti itu, Pak. Ini barangkali satu lagi melanjutkan yang tadi kan gitu, yang kita punya teman orang Arab kena tonggak ini. Nah, yang dia itu salah satunya juga tentunya alasannya katanya, saya nggak mau ketika misalkan khutbah menjadi khotib. Kurang jelas ya? Mana? Berekbak. Halo? Berekbak. Nah, berekbak. Halo. Ya, mangga. Nah, gini, ya masih melanjutkan yang tadi. Apa tuh? Ini si orang Arab itu kan gitu. Saya nggak mau khotib dan nggak mau menyampaikan khutbah karena apa tuh? Model begini. Saya takut nanti katakanlah diajak atau di apa sama Allah ketika saya menyampaikan, kamu kan dia pemborong ya, kamu nggak boleh korupsi, kamu nggak boleh apa tuh misalnya nyuap kan gitu dan lain sebagainya. Nah,
disampaikanlah kalau dia misalkan sebagai khotib menyampaikan itulah kan gitu. Nah dia itu takut karena semua yang misalkan jangan saya melakukan kan gitu. Nah kayak begitu Pak Ustadz. Nah hukumnya kayak gimana tuh ketika khotib menyampaikan lah jangan sedangkan khotib sendiri justru pelanggar kan begitu. Iya. Itu Celaka. Iya. Ya betul. Yang disampaikan memang betul. Celaka orang yang seperti itu. Dia koar-koar menyampaikan kebenaran, menyuruh meninggalkan kemaksiatan, sementara dia sendiri melakukannya. Maka itu celaka orang seperti itu. Memang jangan sampai kita termasuk pada orang yang seperti itu. Tapi untuk catatan saja, maksudnya yang namanya balighu ani walu ayah bukan hanya harus di atas podium, bukan hanya harus ketika khutbah, dimanapun kita berada, balighu ani walu ayah itu maksudnya. Ketika ibu bapak lagi ngobrol-ngobrol dengan teman, ternyata teman tersebut agak melenceng gitu ya, apa istilahnya, apa yang mau dilakukannya tidak sesuai dengan syariat, kita langsung menegurnya, itu juga balighu ani walu ayah sebetulnya. Itu maksudnya. Jadi tidak melulu memang harus di atas mimbar gitu ya. Gitu seperti itu. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Mengapa? Ya, baik, mungkin itu pertanyaan terakhir Pak Ustadz dari Pak Ocit, mengingat juga sudah terlalu malam nih, kasihan banyak yang ngantuk juga gitu. Tapi kami mohon maaf ini kepada Bapak Ibu sekalian yang penasaran, boleh nanti mungkin bisa di Wapri atau di Japri nanti baik ke saya ataupun nanti langsung ke Pak Ustadz. Ya. Baik, sebelum ditutup mungkin Pak Ustadz ada yang ingin disampaikan terakhir, mungkin dipersilakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, istilahnya apa yang kita bahas ini memang tidak bisa cukup sampai di sini saja, masih panjang pembahasan kita. Kaitannya apalagi dengan bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu hidup kita dengan sebaik-baiknya. Karena waktu itu kan berjalan dengan begitu cepat ya, dan juga kadang-kadang kita terlena dengan adanya waktu. Makanya tolong dipahami apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali yang tadi disampaikan, waktu itu al-waktu kasaif ilan taqtahu qata'aka. Waktu itu seperti pedang, kalau kamu tidak bisa menggunakannya bisa mengiris tangan kamu sendiri. Artinya kita pun sama, diberikan waktu oleh Allah, maka kita harus tahu bagaimana cara untuk bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah ini mungkin yang mesti kita terus bahas nanti, insya Allah pada bab berikutnya, pada bagian kedua, kita akan membahas bagaimana supaya dari pagi hari sampai siang saja dulu. Pagi sampai siang itu bisa bernilai pahala. Ya, mohon maaf nih, apalagi kepada bapak-bapak sekalian, ya, bapak ibu sekalian yang maaf sudah pensiun, sudah berkurang kan aktivitasnya. Nah ini bagaimana supaya hari-hari waktu-waktu itu dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai malam itu tetap bisa menjadi pahala. Insya Allah mungkin nanti akan dibahas dalam pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan kembali. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, khususnya untuk menjadi tazkirah, peringatan untuk saya secara pribadi, dan mudah-mudahan juga untuk Bapak Ibu sekalian bisa lebih semangat lagi untuk bisa menjadikan waktu-waktu kita bisa bernilai ibadah. Sayang kalau misalkan waktu yang diberikan oleh Allah yang begitu luas ini kita tidak bisa memanfaatkannya sehingga bernilai ibadah. Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Pak Ustadz yang sudah memberikan paparannya dan sudah membagikan ilmunya. Mudah-mudahan jadi pahala bagi Pak Ustadz dan juga jadi tambahan ilmu bagi kami sekalian. Bapak Ibu sekalian, demikianlah tadi paparan yang disampaikan oleh Pak Ustadz Muhammad Siddiq yang mengambil tema Hayatun Naquluhu Ibadah. Ini mudah-mudahan jadi peringatan bagi kita dan juga menjadi dorongan bagi kita untuk senantiasa meningkatkan
keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian dan juga kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun pada Limin.